Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Action yang sebenarnya ada di Ramat Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Wahyu Dandoko di channel Tutorial Tescom IQ. Di tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-15. Namun di tutorial kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-16. Baik, untuk tutorial kali ini langsung saja kita buka program Excel-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, di bagian part 16 ini yang nantinya yang akan kita pelajari yaitu berkenaan dengan rumus formula network base, perbandingan antara fungsi rumus formula network base dan network base .intl. Kemudian ada fungsi rumus IDET, kemudian Helmont workday INTL, kemudian standar deviasi populasi, kemudian varian populasi, kemudian atan 2, kemudian odd, dan yang terakhir adalah cost. Namun sebelum kita lanjut pada part yang ke-16 ini, seperti biasa kita buka di tombol C, dimana di tombol C ini berisi tentang rumus formula. Banyak sekali rumus formula yang perlu kalian pahami dan perlu kalian pelajari. Tentunya ada beberapa rumus formula yang jarang digunakan dan ada beberapa rumus formula yang sering kita gunakan dalam pengolahan data di program Microsoft Excel ini. Nah, di sini ada dua macam warna rumus formula yang berbeda warna, di mana untuk rumus formula dasarnya yaitu adalah warna biru, di mana warna biru ini diartikan di tutorial sebelumnya, artinya rumus formula tersebut belum pernah kita bahas dan belum pernah kita pelajari. Sedangkan yang warna kuning dan font berwarna merah ini artinya di tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas dan sudah pernah kita pelajari. Jadi untuk mempelajari berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut, silakan kalian buka di tutorial yang sebelumnya. Oke, di sini banyak sekali
Rumus formula dasar ini dapat digunakan bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, di sebuah lembaga pendidikan, baik di sebuah perkantoran, bahkan di berbagai macam instansi lainnya lagi. Rumus formula ini juga bagus, juga baik digunakan bagi kalian yang sedang duduk di atau melanjutkan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oke, daripada lama-lama, langsung saja di tutorial kali ini kita buka program Excel-nya yang ada pada sheet ke-16. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita buka di bagian part ke-16. Baik, di bagian part yang ke-16 ini yang pertama yang nantinya akan kita bahas yaitu berkenaan dengan bagaimana cara menggunakan fungsi rumus network disk atau perbandingan antara fungsi penggunaan rumus network disk dan network disk.yntl, di mana kedua rumus formula tersebut ini untuk fungsi rumus network disk.yntl ini digunakan untuk menghasilkan jumlah keseluruhan hari kerja di antara dua tanggal menggunakan parameter untuk menunjukkan hari apa dan berapa hari merupakan akhir pekan. Adapun sintaknya yaitu sama dengan workdays.yntl. Untuk sintaknya yaitu start date, kemudian ada end date, kemudian weekend dan holidays. Di mana start date ini diperlukan tanggal mulainya dan end date ini akhir atau finish tanggalnya. Kemudian weekend ini adalah untuk weekend ini jumlah hari dalam pekan. Kemudian untuk holidays ini tanggal libur pada sesuai dengan kalender yang telah ditentukan, yaitu berupa hari libur nasional. Bahkan juga hari minggunya juga tidak ikutan terhitung. Fungsi ini sudah berjalan di versi Office Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 dan Office 365. Bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula tersebut? Langsung saja kita simak di tutorial kali ini. Silakan kalian fokus. Katakan di sini kita memiliki sebuah data atau tabel di mana yang nantinya di sini ada tabel berupa tanggal atau hari libur nasional di tahun 2020, di mana tanggal tersebut sudah ditentukan hari liburnya, yaitu dan untuk nomor weekendnya yaitu adalah Sabtu sampai dengan 7, yaitu Jumat sampai Sabtu. Sedangkan untuk hari Minggu saja atau Senin saja yaitu dimulai dari weekendnya yaitu 11 sampai 17. Baik, langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Nah, katakan di sini kita memiliki sebuah data seperti ini, di mana untuk start date-nya ini telah ditentukan yaitu tanggal mulainya yaitu tanggal 1 Januari 2020 dan end date-nya yaitu tanggal 8 Februari 2020. Sedangkan weekend number yang kita gunakan adalah 1, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Nah, setelah tanggalnya kita tentukan dan nomor weekendnya sudah kita tentukan, selanjutnya kita akan mencari fungsi rumus days. Untuk rumus days itu sendiri silakan kalian buka di tutorial sebelumnya. Untuk fungsi rumus formula days sudah pernah kita bahas. Untuk mempelajarinya silakan kalian buka kembali berkenaan dengan fungsi rumus formula days. Selanjutnya kita ketikkan sama dengan days.
Kemudian end-nya kita mengarah pada akhir tanggalnya, dan untuk start date-nya yaitu tanggal mulainya. Jadi antara tanggal akhir dan tanggal mulainya dia itu selisih berapa hari. Jadi selisihnya adalah 38 hari. Untuk fungsi rumus days ini akan terhitung jika ada tanggal merah, maka untuk fungsi rumus days ini juga akan ikutan terhitung. Kemudian jika terhitung, maka selisih tanggalnya adalah tanggal 38. Jadi tanggal 1 sampai bulan 8, tanggal 8 Februari dia mendapatkan banyaknya yaitu 38 hari. Selanjutnya kita akan mencari fungsi rumus days 360. Sedangkan untuk fungsi days 360 di sini mendapatkan jumlah hari, akan tetapi jumlah hari tersebut ini terhitung berdasarkan tanggal. Ini berdasarkan tanggal dalam satu tahunnya. Kalau days 360 ini akan terhitung setiap bulannya yaitu 30. Walaupun di bulan Februari batas tanggalnya itu hanya 28 hari, untuk fungsi rumus days ini akan terhitung sebanyak 30 hari. Jika tanggal di dalam bulan itu sebanyak 31 hari, untuk fungsi rumus days 360 ini akan terhitung sebanyak 30 hari. Nah, jadi dengan fungsi rumus days sama dengan days. Jadi days 360 ini untuk start date-nya kita arahkan di tanggal 1 Januari. Kemudian end date-nya yaitu 8 Februari, akhir tanggalnya. Kemudian metode gitu kita bebas ya, dikosongkan juga nggak masalah, kita kosongkan saja. Nilainya adalah 37. Berbeda dengan fungsi rumus days. Kalau days ini disesuaikan dengan kalender, sesuai dengan kalender yang ada pada umumnya. Misalkan di bulan Maret ini sebanyak 31, maka di fungsi days ini akan terhitung sebanyak 31. Sedangkan di days ini 360. Ini akan terbaca seluruh dalam satu tahunnya, setiap bulannya akan terhitung 30 hari. Nah, untuk days ini akan terhitung keseluruhan berdasarkan tanggal yang ada. Untuk days ini juga sama, tetapi yang membedakan antara days 360 dan days ini, untuk days 360 yaitu sebanyak 30 hari. Selanjutnya kita akan mencari fungsi rumus net work days. Jadi kali ini kita akan membandingkan antara fungsi rumus network days dan network days.imtl sama dengan network days. Kemudian start date-nya adalah ini. Kemudian tanggal akhirnya yaitu end date. Batas akhir tanggalnya yaitu 8 Februari 2020. Kemudian holidays, untuk hari liburnya yaitu berdasarkan tanggal merah, yaitu tanggal hari liburnya di tahun 2020 ini. Kemudian kita enter nilainya sebanyak 27 hari kerja. Kemudian networkdays.intl. Nah, ibaratkan di sini kalian memiliki sebuah event, di mana event itu yaitu berupa perlombaan atau event kontes yang telah ditentukan tanggalnya dan akhir tanggalnya. Nah, maka dengan fungsi rumus network days ini, yaitu event itu dilaksanakan selama 27 hari. Karena tanggal 1 Januari tanggal 8 sampai tanggal 8 Februari 2020 ini terhitung pertemuannya sebanyak 27 hari pertemuan. Karena di tanggal merah ini dia untuk fungsi rumus network days ini tidak terhitung, akan diabaikan untuk tanggal merah. Nah, sekarang fungsi rumus network days dan
networkdays.entel sama dengan networkdays.entel. Start date-nya adalah ini, kemudian end date-nya adalah akhir tanggal bekerjanya. Kemudian weekend kita menggunakan yang satu saja, yaitu Saturday dan Sunday, hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kita untuk holidays kita arahkan ke tanggal hari liburnya, tanggal berdasarkan hari liburnya. Kemudian kita enter, nilainya sama 27. Akan tetapi network days ini ada sedikit perbedaan antara fungsi rumus networkdays.entel. Jika kita rubah di sini weekendnya itu 2, dia akan tetap sama, yaitu 27. Jika 3, dia tetap sama. Jika di sini kita gunakan 11, maka antara network days dan networkdays.entel ini akan mengalami perubahan. Untuk network days ini tetap 27, sedangkan networkdays.entel ini adalah 32, karena networkdays.entel ini menggunakan hitungan pekan. Oke, selanjutnya saya anggap untuk fungsi rumus networkdays.entel perbandingannya antara networkdays dan networkdays.entel saya anggap sudah selesai. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke rumus formula selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus networkdays.entel. Kalau yang barusan kita membandingkan antara fungsi networkdays dan networkdays.entel. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi rumus networkdays.entel, di mana fungsi rumus networkdays.entel ini digunakan untuk menghasilkan jumlah keseluruhan hari kerja di antara dua tanggal menggunakan parameter untuk menunjukkan hari apa, dan beberapa hari merupakan hari pekan, dan beberapa hari merupakan akhir pekan. Nah, sintaknya sudah saya jelaskan seperti di tutorial yang di atas ini, yaitu start date, end date, weekend, dan holidays. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita lanjutkan ke fungsi rumusnya. Katakan di sini kita telah menentukan tanggal hari liburnya berdasarkan kalender tahun 2020. Katakan di sini kita memiliki sebuah data, di mana data tersebut yaitu telah ditentukan tanggalnya start date dan end date-nya. Jika kalian ingin mengetahui berapa lama antara tanggal 2 April sampai 4 Juni ini kita bekerja, maka perlu kita menggunakan semua rumus sama dengan network days networkdays.entel, kemudian start date, kemudian end date, kemudian weekend kita gunakan yang Saturday dan Sunday. Kemudian untuk holidays kita arahkan ke tanggal libur yang di tahun 2020 ini yang sudah ditentukan berdasarkan tanggal tahun 2020. Jadi selisih antara tanggal 2 April sampai 4 Juni 2020 terkecuali dengan tanggal merah yang kita abaikan, jadi total kerjanya kita sebanyak 36 hari kerja. Kita gulir ke bawah, kita tarik ya 45. Itulah fungsi rumus networkday.entr start date. Untuk holiday-nya kita kunci. Oke, setelah kita kunci tinggal kita tarik ke bawah. Oke,
selesai. Langkah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan fungsi rumus. Maaf, sebelum kita lanjut pada rumus formula selanjutnya, kita arahkan ke formnya terlebih dahulu. Berkenaan dengan fungsi rumus networkbase.intl. Di sini katakan kita telah memiliki sebuah form, di mana form itu berisi tanggal mulai bekerja dan akhir tanggal kita bekerja, dan weekend telah ditentukan yaitu adalah 1. Maka jika kita ingin mengetahui jumlah hari kerjanya, maka kita fungsikan sama dengan rumus networkbase.intl. Start date, kemudian end date, kemudian weekendnya kita 1 saja, kemudian holidays kita arahkan tanggal liburnya, hari liburnya sesuai dengan kalender tahun 2020, kemudian kita enter. Jadi tanggal, start tanggal dan mulai tanggalnya dan akhir tanggalnya yang telah ditentukan, jadi selisihnya sebanyak 43 hari kerja. Lalu bagaimana ketika kita weekendnya ini kita rubah dengan 2, dia tetap akan menampilkan sebanyak 43 hari kerja. Jika 3, tetap. Jika kita rubah 6, tetap. 7, tetap. 8, tetap. 11, dia tetap. 12, tetap. Weekendnya, kemudian 13, tetap. 14, tetap. 15. Dan 16, jika Sabtu saja yaitu 17, tetap. Ya, sudah benar untuk fungsi rumus networkbase.intl. Selanjutnya akan kita kembalikan, kalau 0 tetap 43 hari kerja. Selanjutnya akan kita gulir ke bawah untuk melanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi workday.intl, di mana fungsi rumus tersebut digunakan untuk menghasilkan nomor seri dari tanggal sebelum atau sesudah jumlah hari kerja yang ditentukan dengan menggunakan parameter guna menunjukkan yang mana dan beberapa hari yang merupakan akhir pekan. Sintaknya yaitu start date, kemudian end date, weekend, dan holidays. Fungsi ini sudah berjalan di Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 19, dan Office 365. Di sini katakan kita memiliki sebuah data seperti ini. Tanggalnya itu sama, tanggalnya sudah ditentukan, hari liburnya sesuai dengan kalender tahun 2020. Nah, katakan di sini yaitu fungsi rumus formula workday.intl. Start date-nya yaitu adalah tanggal 1 Januari 2020. Jumlah hari kerjanya yaitu 3. Jumlah hari kerjanya itu sebanyak 3. Kemudian weekend numbernya kita menggunakan Minggu dan Senin. Kita menggunakan yang 1 saja, Sabtu dan Minggu. Oke, selanjutnya kita akan mencari tanggal berdasarkan kalender. Caranya sama dengan start date, tanggal mulai kerjanya kita jumlahkan dengan jumlah hari kerja, kemudian kita enter. Nilainya adalah 4 Januari 2020. Selanjutnya itu fungsi rumus workday sama dengan workday.
workday, kemudian kita ambil start date, kemudian days-nya ini kita ambil ke jumlah hari kerja, kemudian holiday kita arahkan ke tanggal hari libur berdasarkan kalender tahun 2020 ini. Hari liburnya hari libur nasional, kemudian kita enter, yaitu 6 Januari 2020. Selanjutnya sama dengan workday.intl. Start date-nya untuk argumen yang pertama yaitu start date, terus argumen yang kedua yaitu days, jumlah hari kerja, kemudian weekendnya kita ini harusnya yang satu saja ya. Kemudian holidays, untuk holidays kita blok area tanggal atau hari liburnya berdasarkan kalender tahun 2020, kemudian kita enter, yaitu 4 Januari 2020. Nah, di sini untuk weekend numbernya kita rubah satu saja, yaitu Sabtu Minggu 6 Januari 2020. Oke. Untuk jumlah hari kerjanya kita beri 45 hari kerja, kita rubah 45 hari kerja. Nah, perlu saya ingatkan kembali, saya jelaskan kembali untuk start date ini tanggal mulai kerjanya yang telah ditentukan, tanggal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 1 Januari 2020. Terus jumlah hari kerjanya yaitu sebanyak 45. Kemudian weekend numbernya kita coba di sini 3 saja dulu. Ya, di sini kita rubah 45. Terus weekend numbernya kita ambil satu saja. Kemudian tanggal berdasarkan kalender, untuk memunculkan tanggal berdasarkan kalender tahun 2020 yaitu 15 Februari tahun 2020. Kemudian workday, untuk workday yaitu 4 Maret 2020. Kemudian workday.intl yaitu dimulainya tanggal 4 Maret 2020. Nah, kalau untuk tanggal kalender ini berdasarkan tanggal perhitungan tanggal berdasarkan kalender. Jika di kalender tersebut ada tanggal merahnya, maka untuk tanggal kalender ini juga akan tanggal merah atau hari liburnya juga akan terhitung. Kalau workday ini untuk tanggalnya ini untuk hari liburnya ini akan diabaikan. Tapi perbedaan antara workday dan workday.intl, kalau untuk workday di sini dia hitung masa kerjanya tanpa menggunakan weekend atau hari pekannya. Sedangkan yang workday.intl ini menggunakan weekend. Kalau weekendnya di sini kita rubah jadi 2, dia akan berubah menjadi 5 Maret 2020. Kalau kita rubah 3, dia akan tetap 5. Sedangkan di workday 4 Maret. Kalau kita rubah 4 tetap 5. Kalau kita rubah 5 tetap dia akan berubah menjadi 6 Maret. Karena dia akan terhitung dimulai dari hari Rabu sampai dengan hari Kamisnya. Dan Rabu ini akan terhitung dan Kamis juga akan terhitung. Jadi dalam satu minggunya, dalam satu pekannya ini terhitung mulai hari Rabu sampai hari Kamis ke depannya. Jadi akan terhitung 6 Maret 2020. Kalau kita rubah ke 6 yaitu Kamis Jumat, dia akan terhitung
mulai tanggal 7 Maret 2020. Tapi pada umumnya di sini kita menggunakan yang Sabtu Minggu. Kalau kosong, dia akan menghasilkan nilai 6. Oke. Demikian untuk perbandingan antara fungsi workday dan workday.intl. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula EDEP. Kita gulir ke atas untuk melanjutkan rumus formulanya. Nah, di sini ada fungsi rumus formula EDEP. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu untuk tanggalnya, untuk melanjutkan ke rumus formula EDEP, di mana fungsi rumus formula EDEP ini digunakan untuk menghasilkan nomor seri tanggal yang menunjukkan jumlah bulan sebelum atau sesudah tanggal yang ditentukan. Dia sintaknya adalah start date dan months. Dia memiliki sebuah argumen, di mana argumen itu berupa start date. Jadi untuk start date-nya ini diperlukan tanggal sebagai referensi perhitungan. Artinya ini akan mencari akhir tanggalnya berdasarkan tanggal mulai yang telah ditentukan. Sedangkan month ini untuk argumen months ini jumlah bulan yang dihitung untuk mundur negatif dan maju itu adalah positif. Nah, di sini masa kerjanya adalah 25 bulan. Jadi tanggal bekerjanya dimulai tanggal 1 Januari 1990 tahun 1990. Jadi untuk menentukan tanggal berakhir dia bekerja selama 25 bulan, maka kita fungsikan rumus sama dengan EDEP. Jadi untuk start date-nya adalah tanggal 1 Januari 1990, kemudian months yaitu 20, masa kerjanya adalah 25 hari. Kemudian kita enter. 1 Februari yaitu tanggal berakhir bekerjanya, karena di sini dimulai dari tanggal 1 Januari 1990, maka berakhirnya selama masa kerja 25 bulan adalah tanggal 1 Februari 1992. Kemudian untuk ini tahun 1992, masa kerjanya selama 30 tahun, maka berakhir ke masa kerjanya adalah 20 Agustus 1994. Kalau ini 15 Februari 1996 dengan masa kerja selama 35 bulan. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, masa berakhir kerjanya, masa kerjanya selama 40 bulan dan telah ditentukan masa berakhir kerjanya yaitu 26 Agustus 2004. Sedangkan yang ini berakhir tanggal 9 Februari 2009 dengan masa kerja 45 bulan. Ini 12 Juni 2010, masa akhir kerjanya yaitu 12 Agustus 2014. Dan ini 17 Juli, akhir masa kerjanya yaitu 55 bulan, dan masa akhir kerjanya tanggal 17 Februari 2017. Di sini 23 Agustus 2013 dan berakhirnya 23 Agustus 2018. Oke. Sinilah fungsi rumus formula X, formula EDEP. Katakan selanjutnya kita akan memfungsikan sebuah rumus formula EDEP dengan yang ada di form ini. Caranya sama dengan EDEP, kemudian start date-nya adalah 12 Maret 2021, kemudian titik koma 1, kemudian enter adalah 12 April 2021.
12 April 2001. Jadi di sini kalau masa kerjanya mulai tanggal 12 Maret maka berakhirnya 12 April 2021. Jika usia pensiunnya selama 5 bulan maka dia berakhirnya 12 Agustus. Jika 9 bulan berakhirnya 12 Desember 2021. Oke, demikian untuk fungsi rumus formula EDET. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu fungsi rumus formula Eomon, di mana fungsi rumus formula Eomon ini digunakan untuk menghasilkan nomor seri dari hari terakhir bulan sebelum atau sesudah jumlah bulan yang ditentukan. Kalau yang tadi kita menghitung berakhirnya masa kerja berdasarkan tanggal, kan, tetapi di sini berakhirnya berakhirnya masa kerja berdasarkan akhir tanggal bulan yang telah ditentukan. Misalkan di bulan Februari, di sini di bulan Februari masa kerjanya berdasarkan kalender yaitu tanggal 28, maka berakhirnya adalah tanggal 28 berdasarkan masa kerja yaitu selama misalkan 25 bulan, yaitu berdasarkan masa kerjanya yaitu selama 25 bulan. Contoh di sini start date-nya adalah tanggal 7 Januari 2021. Jika masa kerjanya telah ditentukan selama 25 bulan, untuk menentukan akhir tanggalnya pada setiap bulannya perlu kita hitung dengan fungsi rumus formula sama dengan Eomon. Untuk start date-nya adalah tanggal start atau mulai kerjanya. Kemudian untuk months-nya yaitu masa batas akhir masa kerjanya selama 25 bulan. Kemudian kita enter, maka batas akhirnya adalah tanggal 28 Februari 2023, karena di bulan Februari berakhir pada tanggal 28 Februari, karena di bulan Februari kalendernya hanya selama 1 bulan, selama tanggal 1 sampai tanggal 28. Kemudian kita tarik ke bawah, dimulai dari tanggal 20 Februari 2021 dengan masa kerja selama 30 bulan, maka masa akhir kerjanya adalah 31 Agustus 2023 selama 30 bulan, karena di bulan Agustus ini tanggalnya berakhirnya yaitu tanggal 31. Jika 15 Maret 2021 batas masa kerjanya selama 35 hari kerja, 35 bulan kerja, maka batas akhir kerjanya adalah tanggal 29 Februari 2024. Karena di kalender tahun 2024 di bulan Februari ini sampai tanggal 29. Kemudian kita tarik ke bawah, batas akhirnya masa kerjanya yaitu selama 40 bulan masa kerjanya dan berakhir di tanggal 31 Agustus 2024. Kemudian kita tarik lagi, dia berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dengan masa kerja selama 45 bulan dan dimulainya tanggal bekerja yaitu tanggal 9 Mei 2021. Kemudian kita tarik keseluruhan rumus formula Eomon tersebut, dia akan menampilkan berdasarkan kriteria tanggal yang telah ditentukan di sini dan masa kerja akhir selama jangka waktunya selama banyaknya bilangan bulan yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan nilai akhir kerjanya sekian. Oke, sekian
untuk rumus formula EOMON selanjutnya akan kita gulir ke samping kanan untuk mengisi rumus formula EOMON. Katakan untuk start date-nya yaitu dimulai tanggal 12 Maret 2021. Maka dengan fungsi rumus formula EOMON untuk start date-nya adalah 12 Maret 2021. Kemudian batas akhir pensiunnya, batas masa kerjanya adalah selama 2 bulan. Kemudian kita enter. Berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Kemudian ini 5, jika 5 31 Agustus 2021. Jika 9 31 Desember. Jika 12, jika 11 adalah 28 Februari 2022. Pas berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Berdasarkan kriteria bulan, berdasarkan kriteria akhir tanggal di bulan Februari. Oke, demikian untuk fungsi rumus formula EOMON. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula Year-Frac. NTX Production. Oke, baik. Untuk rumus formula selanjutnya yaitu Year-Frac, di mana fungsi rumus Year-Frac ini digunakan untuk menghasilkan pecahan tahun yang menyatakan jumlah keseluruhan hari di antara tanggal mulai dan tanggal akhir. Adapun sintaknya yaitu start date, end date, dan basis. Fungsi ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Dia memiliki sebuah argumen, di mana argumennya yaitu yang pertama adalah start date. Untuk start date ini diperlukannya sebuah tanggal mulai periode yang akan dihitung. End date yaitu tanggal akhirnya diperlukan tanggal berakhirnya yaitu tanggal akhir periode yang akan dihitung. Sedangkan basis berupa opsional, di mana opsional ini berupa tanggal akhir periode yang akan dihitung. Baik, daripada lama-lama, langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan fungsi rumus Year-Frac tersebut. Jangan kemana-mana, silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Baik, untuk melanjutkan kita gulir ke bawah. Nah, di sini katakan kita memiliki sebuah data yang di mana data tersebut berisi tanggal awal bekerja dan akhir tanggal bekerjanya. Untuk basisnya di sini bisa kalian lihat di atas, di tabel yang di atas ini. Untuk basis 0 atau omitted yaitu ada US 30 hari atau 360 hari selama 1 tahun. Yang untuk satu ini aktual, kemudian yang kedua ini aktual dengan basis 360 hari selama 1 tahun. Untuk yang ketiga ini aktual basisnya yaitu 365. Jadi pada umumnya biasanya pada sebuah kalender biasanya menggunakan yang aktual basis 365 ini.
berdasarkan kalender tahun, mengikuti di aktual basis 365 ini. Dan yang keempat ada Europen, yaitu 30 hari dalam satu tahunnya, yaitu ada 360 hari. Oke, baik, daripada lama-lama langsung saja katakan di sini kalian memiliki data yang nantinya akan kita konversi. Start datanya yaitu mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhirnya tanggal 4 Juni 2020 untuk memunculkan atau akan menghasilkan pecahan dalam per tahunnya. Caranya kita menggunakan fungsi rumus Yerfak. Kemudian ini untuk start date-nya, kemudian end date-nya, kemudian kita gunakan yang pada umumnya yaitu aktual 365. Kemudian kita enter. Nilainya adalah untuk pecahannya dimulainya tanggal ini dan berakhirnya tanggal ini, pecahannya dia adalah 0,57 ketika kita bulatkan menjadi 1. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, untuk form sama dengan Yerfak. Yang ingin mengetahui pecahan daripada tanggal yang telah ditentukan dan batas akhir kerjanya, kemudian basisnya yaitu adalah 1, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita rubah untuk basis yang aktual 365 164. Jadi ini nilainya adalah 0,2. Ketika kita bulatkan nilainya adalah 0,2. Sudah fungsi rumus Yerfak. Ini jarang digunakan untuk fungsi rumus Yerfak, akan tetapi suatu saat fungsi rumus formula Yerfak ini ada kalanya kita juga membutuhkan untuk kita kolaborasikan dengan fungsi rumus tanggal yang lainnya. Selanjutnya akan kita gulir ke bawah untuk melanjutkan ke fungsi rumus yang berikutnya, yaitu fungsi rumus formula Atan dan Atan 2, di mana fungsi Atan ini digunakan untuk menghasilkan nilai angka tangan dari bilangan. Kemudian fungsi Atan 2 ini fungsi Excel untuk menghasilkan nilai angka tangan dari koordinat X dan Y. Sintaknya untuk Atan itu sendiri yaitu berupa number, sedangkan Atan 2 sintaknya yaitu X underscore number titik koma Y underscore number. Fungsi ini sudah berjalan di program Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 dan Office 365. Argumennya yaitu berdasarkan argumen yang ada pada ini. Untuk Atan argumennya yaitu berupa number berdasarkan kriteria tanggal yang akan kita cari, bukan tanggal, berdasarkan angka bilangan yang akan kita cari nilai angka tangannya. Untuk Atan 2 argumennya berupa X6 dan titik koma Y6. Contoh untuk mendapatkan sebuah nilai Atan sama dengan Atan. Kemudian number 1 yaitu adalah ini. Kemudian kita enter. Nilai Atannya adalah nilai Atan dari number angka bilangan 5,00, nilai akar tangannya adalah 1,373. Untuk 4 1,325 dan begitu seterusnya. Dia akan menghasilkan nilai angka tangan dari nilai number 5,00.
Selanjutnya atan 2 sama dengan angka tangan yang kedua, yaitu number yang kedua. Nilai dengan number yang kedua, number X, kemudian Y, kemudian kita enter. Nilainya adalah 0,197. Kemudian kita tarik ke bawah. Disinilah fungsi rumus atan dan angka tangan yang kedua. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula ya berikutnya, yaitu fungsi rumus formula chord dan cos, dimana untuk chord ini digunakan untuk menghasilkan nilai kotangen dari suatu sudut, sedangkan fungsi cos untuk menghasilkan nilai kosinus hiperbolik dari bilangan. Sintaknya yaitu sama, yaitu chord, dan untuk chord yaitu number, untuk cos juga number. Fungsi ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan 365. Bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula tersebut? Silakan kalian tonton sampai selesai berkenaan dengan fungsi rumus chord dan cos. Yang pertama, fungsi rumus chord sama dengan chord. Katakan data yang akan kita cari numbernya adalah 10, maka fungsi chord ini akan menghasilkan nilai kotangennya adalah 1,54 ketika kita bulatkan menjadi 2. Ya, selanjutnya kita tarik rumus tersebut ke bawah. Dia akan menghasilkan nilai negatif untuk 30. Untuk 40 juga akan menghasilkan nilai yang negatif. Langkah selanjutnya yaitu berkenaan dengan fungsi kosinus hiperbolik. Yang barusan adalah kotangen. Untuk menghasilkan nilai kotangen, kali ini kita akan untuk menghasilkan nilai kosinus hiperbolik. Adapun sintaknya, yang pertama kita masukkan sebuah rumus kosinus hiperbolik, kemudian number. Katakan data yang akan kita cari numbernya adalah 2, kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan nilai kosinus hiperboliknya sebanyak 3,76. Ketika kita bulatkan menjadi nilainya adalah 4. Oke, selesai untuk fungsi rumus formula chord dan cos. Selanjutnya kita akan mencari akan kita lanjutkan ke rumus formula yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus standar deviasi populasi dan varian populasi, di mana fungsi rumus stdef .b ini digunakan untuk menghitung simpangan baku berdasarkan populasi keseluruhan, sedangkan fungsi varian var.b ini untuk menghitung varian berdasarkan populasi keseluruhan. Adapun sintaknya berupa number. Dan fungsi ini sudah berjalan di Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Untuk rumusnya di sini katakan ini populasi sama dengan sigma n. Yang akan kita cari adalah sigma, nilai rata-ratanya adalah n, kemudian buka kurung xi dikurangi new pangkat 2, kemudian I sama dengan 1 per N. Kemudian untuk setelah kita mengetahui rumusnya, akan kita coba terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke fungsi rumus standar deviasi populasi dan varians populasi. Kita akan cari nilainya dengan cara
dengan cara defaultnya atau cara manualnya di sini. Caranya adalah yang pertama kita hitung jumlah datanya terlebih dahulu, banyaknya data terlebih dahulu, sama dengan count A. Count atau count A sama saja, kita count A saja. Kemudian kita blok data, jumlah datanya sebanyak 10. Oke. Setelah kita tentukan jumlah datanya, untuk mencari standar deviasi dan varians P-nya, jumlah datanya sebanyak 10. Kali ini kita akan menjumlahkan data yang akan kita hitung. Di sini kita akan mencari secara defaultnya sebelum kita memfungsikan sebuah rumus formula standar variasi, deviasi, populasi, dan varians populasi. Maka yang pertama, isi data kita jumlahkan dengan cara menggunakan fungsi rumus sum atau menggunakan tombol ALT sama dengan sum. Kemudian enter. Jumlah datanya yaitu 215. Setelah kita mengetahui jumlahnya, jumlah keseluruhan datanya adalah 215, kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Biasanya kita menggunakan average. Selain average, kita menggunakan secara manual. Jumlah data kita bagi dengan banyaknya data. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 21,5. Oke, setelah kita mendapat sebuah nilai rata-ratanya, selanjutnya di sini nilai XI dikurangi min U pangkat 2. Nah, setelah kita telah mendapatkan min U-nya ini, ini dihasilkan, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Ini dihasilkan sama dengan nilai ini kita sorry. Oh ya, nilai ini gini. Untuk XI dikurangi min U, caranya sama dengan data ini kita kurangi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya adalah ini. Kita kunci, kemudian kita enter. Oke. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Setelah XI dikurangi min U, kita akan cari nilai XI dikurangi min U, kita pangkatkan 2. Caranya sama dengan ini, kita pangkatkan 2, kemudian kita enter ya, 12,25. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Setelah kita mendapatkan nilai masing-masing nilai data XI dikurangi min U pangkat 2, selanjutnya dari XI ini min U pangkat 2. Nah, kalau yang ini tadi XI min U dari data G ini dikurangi dengan nilai rata-rata akan menghasilkan 3,5. Dan ini juga. Selanjutnya yang ini sama dengan kita jumlahkan untuk mencari nilai rata-rata variansnya, kita jumlahkan kemudian kita enter. Untuk varians, caranya
sama dengan ini, kita bagi dengan ini, nilainya adalah 8,45. Untuk standar P nya sama dengan standar deviasi populasi square P, maaf bukan square P tapi square. Kemudian ini, kemudian enter, nilainya adalah 2,90688. Nah, apakah data yang kita cari nilainya ini sudah benar? Untuk membuktikannya di sini kita coba buktikan di sini dengan rumus formula. Apakah rumus formula ini sudah benar atau salah? Kita buktikan saja di sini. Sama dengan average. Kemudian 21,5 benar. Kemudian nilai nilai maksimalnya adalah 25. Nilai minnya adalah ini benar. Kemudian nilai range sama dengan nilai max kita kurangi dengan nilai min, dan kita enter. Oke, selanjutnya standar deviasi P. Untuk menentukan standar deviasi P, kita fungsikan rumus sama dengan STDEV P. Kemudian numbernya adalah ini. Kemudian kita enter, nilainya 2,906. Kita cocokkan dengan standar deviasi secara default atau secara manualnya tuh seperti ini. Sudah benar, nilainya sama. Kemudian var P, yaitu varians populasi, sama dengan var P. Kemudian numbernya adalah ini. Kemudian kita enter, nilainya adalah 8,45. Jadi untuk standar deviasi ini didapat dari nilai varian dibagi dengan jumlah data, nilainya adalah 2,906. Sedangkan untuk varians populasinya ini didapat dari ini dibagi dengan jumlah data, banyaknya data. Jadi nilainya adalah 8,45. Oke. Demikian untuk rumus formula STDEV P dan varians P. Bagaimana cara kita menggunakan fungsi rumus formula, standar deviasi P dan varians P. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, bahkan di sebuah lembaga pendidikan, bahkan sekaligus sebagai mahasiswa atau mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini, bagaimana cara kita menggunakan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut, dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan sama-sama dan kita akan pelajari bersama-sama berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial
lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyudi Handoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.